Hai, selamat datang di Halloween Edition yang kali ini. By the way, sekarang berarti sebentar lagi, satu hari lagi bakalan jadi 30 Oktober Halloween. Dan ini adalah episode yang keempat di dalam Halloween Editionnya ini guys. Aku mau bilang terima kasih bagi semuanya yang udah nonton, yang udah dengerin mungkin ya, bukan nonton. Tapi aku mau bilang thank you. Terima kasih untuk udah kehadirannya, untuk meluangkan waktunya untuk dengerin cerita-cerita Halloween Editionnya ini. Di episode yang keempat ini dari Halloween Edition juga gak kalah seremnya, juga based on a true story dari kisah nyata. Judulnya adalah Tidak Jadi Kenalan di Klub. Ceritanya kayak gini guys. Jadi gak lama, ini kejadian recently sih, tapi recently juga kalau boleh dibilang sebelum COVID-19 lah ya, sebelum pandeminya itu. Jadi kalau teman-teman di sini tahu, pas COVID-19 itu kayaknya semuanya memang kena dampaknya, dan semuanya juga kena, kalau boleh dibilang semuanya kena efeknya. Dan nggak bisa bilang COVID-19 ini hanya sekedar virus saja, cuman dengan dirinya aku personally, COVID-19 ini memang mengambil nyawa banyak sekali orang yang dikenal, yang disayang, dan juga orang yang tidak dikenal. Oleh karena itu waktu itu pas COVID-19 semuanya memang harus stay di rumah, kurang lebih harus diam di rumah kurang lebih 2 tahun. Dan itu lumayan cukup susah bagi banyak orang. Di antara itu businessman, di antara itu business owner, atau itu yang hanya sekedar jualan di pinggir jalan, yang punya restoran, semuanya. Dampaknya itu semuanya kena. Dan alhasil pas lagi COVID-19 semua orang kayaknya nge-reflect ke dalam dirinya bahwa sebetulnya apa sih yang terjadi, kenapa kita bisa seperti kayak gini. Tapi di dalam perjalanan COVID-19 itu menurut saya memang banyak orang harus belajar sesuatu yang baru. Dan akhirnya dari COVID-19 kita bisa pelajarin banyak hal yang paling penting buat diri kita. Nah, kejadian ini itu sebelum COVID-19. Jadi saya mau cerita sedikit. Di daerah Pondok Indah itu biasanya kalau saya selesai kerjaan atau saya habis kerja, saya udah capek banget, biasanya ada orang yang melakukan relaxing di tempat-tempat tertentu, atau dia ngelakuin sesuatu. Ada orang yang pergi habis dari kerja dia nonton, ada orang yang dia ke mall, ada orang yang dia nge-gym, ada orang yang dia ngumpul sama temennya, hangout. Nah, kalau saya waktu itu kebetulan saya suka banget kalau habis saya kerja udah capek banget, bahkan kadang-kadang kalau saya terbang dari luar kota, saya balik lagi ke Jakarta, saya nggak langsung pulang, tapi saya sebetulnya duduk sama teman-teman saya dulu, dan disitulah dimana saya cerita dan ide-ide yang baru untuk kedepannya, untuk trainingnya saya, untuk bisnisnya saya apa ya, kalau boleh bilang dapat idenya dari situ. Nah, ada satu tempat di Pondok Indah, dan itu ada gak hanya satu, ada 2 tempat di Pondok Indah yang saya biasanya selalu datengin. Dan tempatnya ini boleh dibilang seperti kayak lounge, atau ya kalau lebih malaman ke tempatnya ini, akhirnya jatuhnya menjadi klub. Tapi bukan sesuatu yang ekstrim banget, seperti kayak bener-bener ada DJ, itu lebih ke lounge, relaxing, sitting down, kita ada pembicaraan, ada conversation, and just hang out. Dan kebetulan seperti kayak gitu tempatnya. Nah, cerita panjang menjadi pendek, ada satu tempat sebelum COVID-19 yang regularly yang saya datengin kalau saya lagi capek dan mau just relaxing aja. Nah, tempatnya ini kebetulan dia jarang ada orang yang datang. Artinya adalah kenapa saya pilih seperti kayak gini, karena saya nggak suka yang namanya keramaian, saya nggak suka banyak orang. Dimana di situ saya bisa duduk, hanya just reflect, dan sambil saya dengerin lagu, itu udah oke untuk saya. Nah, pas sebelum COVID-19, saya selalu datengin satu tempat, dan itu di daerah Pondok Indah, deket banget dari yang namanya Gedung Citibank. Nah, setiap kali saya datengin situ, saya duduk, saya reflect back. Nah, reflectionnya kali-kali ini tuh bagus banget gitu. Saya bahkan dapat ide yang beda-beda untuk
pekerjaannya saya, untuk trainingnya saya ke depannya. Seperti kayak game, seperti kayak topik, seperti kayak materi. Nah, seberapa kali saya datang ke situ karena reguler pas saya duduk. Nah, saya notice memang ada seberapa orang yang datang ke lounge-nya ini. Ada seberapa tipe orang. Yang pertama adalah ada yang datang sama teman-temannya, rame, berlima atau berempat. Ada juga datang dengan yang nama pasangan. Dan kadang-kadang ada juga yang datang hanya sendiri aja. Kenapa itu tidak aneh menurut saya? It's karena saya sendiri juga datang ke situ dengan sendiri. Jadi nggak sesuatu yang aneh bagi saya. Jadi pas saya duduk di situ, saya kebetulan malam itu saya ngeliat kiri kanan, memang banyak orang yang datang ke situ di malam itu adalah datang sendiri. Di antara ada yang kerja di situ, ada yang buka laptop, ada juga yang hanya duduk main handphone, ada juga. Nah, lebih banyak yang sendiri daripada yang berdua atau yang sama temannya. Karena tempatnya ini adalah 2 lantai, lantai bawah sama lantai atas. Jadi saya tahu bahwa lantai bawah tuh lebih nyaman untuk duduk dan lebih sepi lah. Nah, kebetulan hari itu memang seharusnya kurang lebih jam 9 itu nggak terlalu rame. Biasanya di tempat itu adalah jam 9 ke atas atau jam 10 ke atas baru rame tempat yang namanya lounge-nya itu. Akhirnya jam 9 kok tiba-tiba rame. Jadi saya juga bingung, rame banget. Segitu ramenya, akhirnya musiknya juga nggak kedengeran, dan akhirnya saya juga ngerasa nggak nyaman. Akhirnya saya turunlah ke bawah. Setelah saya turun ke bawah, kebetulan di bawah itu ada restoran. Pas saya turun ke bawah ada restoran, saya duduk di bawah. Sambil waktu itu saya buka iPadnya saya dan buka laptopnya saya karena saya mikir mau kerja lah. Karena di bawah waktu itu saya pikirkan bahwa mejanya cukup luas, jadi saya pengen buka kerjaan dan istilahnya sambil kerja. Pas saya ambil kerja atau gimana, ada di seberangnya mejanya saya ada seseorang wanita yang lagi duduk sendiri. Nah, beliau juga kelihatannya mukanya agak sedih atau lagi mikirin sesuatu. Dan biasanya kalau saya di tempat kayak gini, maupun di tempat kayak gini atau di tempat mana, saya biasanya jiwa life coachingnya saya itu muncul. Jadi saya ngerasa bahwa kalau ada orang yang lagi terlalu dalam mikirin sesuatu atau stres atau depres, kadang-kadang saya jiwanya tuh pengen ngebantu, atau at least mungkin gak bisa dibantu, tapi at least membuat pencerahan buat orangnya. Akhirnya orang yang ngerasa bahagia atau ketawa dan lain sebagainya. Sambil saya kerja, saya juga gak terlalu fokus kepada itu, tapi ya saya sadar bahwa di seberang mejanya saya juga ada satu meja dan ada satu wanita di situ lagi duduk. Dan saya juga ngerasa bahwa kayak dari mukanya kayak dia udah capek banget, dari mukanya juga kayaknya dia udah sebel banget. Saya juga nggak tahu dia ngelewatin apa. Masa aku datang kucuk langsung bilang masalahnya kamu, saya bisa, nggak mungkin kan? Maksudnya nggak kayak gitu juga caranya. Akhirnya saya biarin aja, saya kerja, tetap fokus ke dalam kerjanya saya. Dan akhirnya ada satu waiter yang datang yang lumayan cukup kenal sama saya. Karena saya regular di situ, waiternya nanya, sendirian aja nih kak? Nah, dari situ saya tahu bahwa wanita ini datang ke tempat itu, mungkin dia regular. Karena kalau orang baru, waiternya akan nanya, halo dari mana? Atau dan lain sebagainya. Jadi kayaknya dia regular. Akhirnya ditanya, sendirian aja nih kak? Dan akhirnya wanitanya itu jawab, dan akhirnya bisa kelihatan mukanya. Karena tempatnya ini kan, ya kalau dibilang yang namanya lounge, ada bagian yang gelap, ada bagian yang terang. Nah, kebetulan dia duduk di bagian yang gelap. Akhirnya pas dia nengok ke atas, ngobrol sama waiternya, akhirnya mukanya kelihatan. Akhirnya dia bilang bahwa ia lagi sendiri. Nah, sebentar lagi juga mau pulang. Waiternya juga bilang, oh apa mau minum dulu sebelum balik atau gimana, ditawarin minumnya. Dan wanita ini bilang, tidak usah, bentar lagi juga saya akan balik. Dan akhirnya waiternya juga, disitulah enaknya tempat ini guys, gak maksa untuk order minuman. Jadi waiternya juga bilang, oke, enjoy yourself katanya. Dan kabarin kalau butuh sesuatu. Jadi saya juga dengar tuh dari jauh, dan saya juga ngelihat, saya juga witness kejadiannya ini. Dan akhirnya saya juga ngerasa ngeliatin mukanya terus. Akhirnya saya gak kerja, jujur. Akhirnya saya ngeliatin meja yang di seberang. Kayaknya dia benar-benar butuh bantuannya. Nah, kesempatannya saya mau beranikan diri untuk berdiri untuk ngomong ke orangnya ini. Pas saya lagi pengen, ada cowok yang masuk di lantai bawah ke tempatnya ini, dan tiba-tiba teriak, baby. Akhirnya saya juga kaget. Akhirnya saya nggak berani deh, maksudnya bukan nggak berani, nggak jadi berdiri lah,
karena saya tahu ada yang datang dan kenal sama beliau. Akhirnya cowoknya itu datang, dia datang terus dikasih kiss di pipi kiri kanan. Akhirnya cowoknya duduk dan kayaknya ceweknya akhirnya dia curhat semalaman sama ceweknya ini. Dan biasanya gini ya, aku juga ngerasa cowoknya juga nggak ngebantu dia karena pas dia lagi cerita cowoknya lagi main handphone dan lain sebagainya. Ini bukan untuk membela dirinya saya bahwa saya yang terbaik untuk yang namanya curhat, bukan. Akhirnya saya cuma mau bilang aja, biasanya kalau orang lagi curhat, biasanya kita fokus sama dia dan dengerin. Apa yang saya dengerin, saya recall balik ke orangnya ini supaya dia tahu bahwa saya lagi dengerin. Tapi pas dia lagi cerita ke cowoknya lagi main handphone, terus lagi ngetik-ngetik, lagi nulis-nulis, saya juga lagi bingung. Tapi gak apa-apa lah, menurut saya dia sekarang udah jadi ada teman, akhirnya dia mungkin bisa sibuk, dan akhirnya seperti kayak gitu. Cerita panjang menjadi pendek, akhirnya saya gak dapat kesempatan untuk ngomong sama dia. Dia pulang, akhirnya saya juga pulang, segitulah. COVID-19 terjadi, pas COVID-19 selesai. Pas COVID-19 selesai, saya kebetulan kalau nggak salah 2 bulan atau 6 bulan pas berapa ya? 6 bulan pas COVID-19 selesai, saya kebetulan dapat kesempatan untuk balik lagi ke lounge itu. Sebetulnya pemerintah bilang sih tidak boleh di tempat yang rame-rame. Tapi menurut saya karena itu udah 6 bulan dan semuanya udah garda, virusnya juga nggak akan kelihatan. Akhirnya saya pergi ke tempatnya ini. Saya pergi ke tempatnya ini, saya masuk seperti biasa, saya duduk di bar atau di tempatnya itu, dan saya ngobrol sama bartendernya. Saya bilang saya pengen ini. Akhirnya dia bilang ya udah saya bikinin. Ada salah satu bartender yang bilang sama saya bahwa udah lama nggak ketemu. Saya lupa bartender atau waiter ya, kurang lebih 2 itulah. Waiternya bilang udah lama kita nggak ketemu. Dia bilang udah kemana aja kak? Dia tanya. Dan saya bilang saya sibuk. Sebetulnya saya datang ke sini sebelum pandemi, saya bilang. Nah, si waiternya itu bilang, iya saya masih inget tuh waktu itu sama kakak yang di situ. Waiternya itu pas saya lagi ngobrol sama dia nunjuk ke ujung barisan meja, dan disitulah ada wanita berambut panjang, coincidentally nggak sengaja bajunya warna putih, dan dia tunjuk dengan wanita itu. Dan pas saya ngeliat, saya ngomong sama waiternya, emang kamu kenal aku atau sama yang waktu itu? Terus dia bilang enggak sih, cuman ceweknya wanitanya ada hari ini dia datang tuh di ujung. Pas saya ngeliat, memang dia rambutnya sedikit berbeda, tapi secara dia mukanya dan alisnya dan lain sebagainya sama, bukan mirip lagi, sama. Dan saya tahu itu dia. Waiternya juga bilang, nah ya dicariin tuh sama dia. Dan saya juga ngerasa bahwa enggak lah, gak mungkin, orang waktu itu aja aku gak ngobrol gitu. Dan memang gak ada niat untuk kenalan, jadi saya niat untuk bantu. Akhirnya waiter bilang dicariin tuh mau kenalan. Akhirnya saya bilang enggak lah, itu maksudnya kita aku dia jadi oke gitu aja. Akhirnya waiternya bilang, oh ya udah, kalau misalnya mau kenalan kasih tahu aja, siapa tahu saya bisa bantu, dia bilang. So akhirnya saya tinggallah di situ dalam 1 malaman, dan saya juga dengerin musik. Dan setiap kali saya nengok ke sebelah kiri, saya selalu nggak lepas matanya saya ke arah wanitanya itu, karena saya lagi pengen tahu, nomor 1 adalah dia udah baikan atau enggak, maksudnya dia udah meninggal atau enggak. Yang nomor 2, apakah sekarang dia di situ sendiri juga sedih. Dan bahkan aku nggak judge itu. Kenapa? Karena saya juga sendiri waktu itu di pubnya ini. Oleh karena itu, saya bilang sama waiternya, ya udah, nggak apa-apa. Saya bilang gitu, santai aja. Saya mau order ini. Pas dibawa sama dia, malamnya lanjut berjalan. Di malam hari itu, satu persatu keluar dari tempatnya, dan saya juga ngerasa bahwa udah mulai sepi. Which is saya nggak langsung berdiri dan pergi, enggak, karena saya ngerasa bahwa saya paling suka yang namanya sepi daripada kerumunan. That's why saya masih ada stay di situ kurang lebih. Waktu itu timingnya jam 12.30. Nah, kejadiannya pas saat jam 1, saya nengok ke tempat paling ujung, wanitanya itu masih ada. Bahkan dia ngelihat ke saya agak sedikit senyum, dan saya ngerasa bahwa oh ya udah, berarti dia masih ada, dia masih sibuk. Muncullah saya goda-godain ini nih, teman-temannya saya. Maksud saya teman-teman saya yang kerja di situ, saya godain ngobrol, cerita-cerita dan lain sebagainya. Nah, akhirnya pas saya lagi ngobrol sama waiternya di dalam itu, mata saya kan nggak jauh dari wanita ini. Saya setiap kali nengok ke situ. Nah,
pas saya nengok ke situ-situ mulu, kayaknya waiternya yang lagi ngomong sama saya, dia nyadar bahwa matanya saya itu gak fokus. Saya ngeliat ke belakang atau apa. Akhirnya dia tanya, ngeliat kemana sih bang? Dia bilang gitu. Kasih tahu dong, siapa tahu bisa bantu. Terus saya bilang sama dia, oh enggak. Saya kayaknya kenal sih sama cewek yang di ujung mejanya itu. Waiternya bilang, ah siapa kak? Itu yang di meja. Terus dia bilang, oh yang mana? Sebelah kanan. Dia bilang gitu. Memang di situ deretan banyak wanita. Sebelah kanan. Saya bilang enggak, ini yang dari mejanya ini lurus bisa kelihatan. Dia pakai baju putih, rambut panjang. Saya bilang kayak gitu. Nah kayaknya saya kenal sama dia. Apakah dia reguler? Pas saya nanya itu semuanya pada diem. Nggak berkutik sama sekali. Semuanya pada diem. Semuanya bilang, Dan akhirnya salah satu yang kerja di situ bilang sama saya, jadi sebelum COVID-19 itu ada 2 orang yang meninggal di lounge-nya ini. Saya kaget dong. Sebetulnya kagetnya gak kaget, kaget banget gitu. Cuman kaget lah, karena menurut saya itu klubnya klub yang rapi, bersih, dan nyaman, dan lain sebagainya. Akhirnya saya tanya, siapa? Saya bilang gitu. Ya ada satu wanita katanya, dulu suka datang ke sini, rambutnya panjang, temenan sama ini. Akhirnya saya ngerasa bahwa, itu akhirnya saya tahan dulu. Karena saya gak mau ngambil kesimpulan, saya tahan dulu. Saya nanya, yang kedua itu siapa? Yang kedua itu ternyata yang sebetulnya gak berani nanya. Cuman aku penasaran. Jadi aku beraniin jam 1.30 untuk nanya waiternya, wanitanya itu siapa. Nah saya panggil waiternya, saya nanya wanita itu siapa. Nah sebelum saya selesai ngomong, waiternya bilang jangan ditunjuk. Dia bilang, kakak ngeliat kah? Aku bilang ngeliat apa? Dia bilang, kakak ngeliat kah? Saya bilang, maksudnya ngeliat apa? Terus waiternya bilang, iya di situ banyak makhluk-makhluk yang kasat nyata. Dia bilang nggak bisa kelihatan. Dan saya dalam hati gini kan, I don't believe in that crap. Maksudnya aku nggak percaya. Aku gak percaya sekali dengan yang namanya itu, kecuali saya ngeliat dari matanya saya sendiri. Akhirnya saya bilang sama masnya, saya bilang, mas itu yang wanita yang duduk di situ itu siapa? Akhirnya waiternya teman saya bilang, bro, mendingan kamu cuci muka dulu, dan pas balik lagi baru kamu bisa cerita lagi. Saya bilang oke. Saya ngambil advice-nya dia untuk saya pergi ke toilet untuk cuci muka, dan saya balik lagi. Pas saya balik lagi, wanitanya udah gak ada. Saya nanya, nah telat kan? Saya bilang, wanitanya itu di mana? Saya selidiki dan semuanya. Nah, ternyata pas aku nanya lagi sama temennya aku, ternyata wanitanya itu memang pas saya ngeliat udah gak ada di tempat. Saya nanya, maksudnya apa sih? Dia bilang, iya ada 2 orang yang meninggal. Yang satu adalah ada wanita ini. Dikasih tahu lah penjelasannya. Dia bilang, itu yang ada yang tadi di sini kan yang lagi duduk. Dia bilang, enggak, dari tadi di situ gak ada yang duduk, bro. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, satu lagi siapa yang meninggal di sini? Waiternya. Jadi gini guys, ternyata waiternya yang aku ngobrol itu juga udah gak ada. Jadi wanita yang duduk di ujung itu juga istilahnya dia hantu. Dan waiternya yang ngobrol sama saya itu juga hantu guys. Jadi dua orang ini, jadi katanya dulu pas lagi COVID-19 satunya kena COVID, yang satunya lagi sakit. Nah, sakit sesak, akhirnya mereka meninggal. 2 ini masih sering balik ke klubnya ini. Ngapain? Entah, nggak tahu lah. Yang satunya menjadi waiter, yang satunya duduk hanya diam-diam aja. Dan semenjak itu aku langsung kaget kan. Aku bilang waiter yang ini, dikasih lihat justru fotonya. Waiter yang ini barusan ngobrol sama aku. Dia bilang gak ada. Dia bilang, bro, waiternya ini sudah tidak ada. Sama wanita itu yang kamu ngobrol waktu dulu, yang kamu ngerasa kamu ngobrol, itu tidak ada. Kayaknya itu dari dulu memang dia udah merasa gak enak, dan akhirnya dia meninggal. Jadi saya kan bingung ya malam itu ya. Jadi saya ngelihat 2 ini, mereka interaksi sama saya tuh artinya apa gitu. Maksudnya pasti ada artinya, atau mereka mau ngomong sesuatu, atau mereka butuh bantuan. Akhirnya aku juga gak tahu. Tapi yang sudah pasti, yang biasanya sendirian-sendirian yang ada di klub, itu yang harus hati-hati guys. Karena yang biasanya di klub sendirian, gak punya temen, duduk, diem, gak ngapa-ngapain, itu yang kalian harus wanti-wanti. Karena menurut saya,
nggak hanya mereka gentayangin tempat-tempat yang kosong, tempat-tempat keramaian juga. Kalau mereka masih tidak tahu, mereka justru sudah meninggal. I hope you enjoyed. Semoga teman-teman di sini senang dengan ceritanya saya di episode yang keempatnya ini. Semoga teman-teman akan nunggu di terakhir episodenya besok untuk yang namanya di Halloween episode. Pokoknya gak kalah serunya, gak kalah ramenya, gak kalah seremnya. Oleh karena itu, sampai ketemu lagi untuk satu episode terakhir besok. Happy Halloween!